Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adrian, NPM 1940302049. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi jaringan syaraf tiruan yang berbasis metode backpropagation sebagai pengendali kecepatan motor DC. Nah, di sini saya akan melakukan simulasinya dengan menggunakan MATLAB 2014. Nah, di sini tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan mensimulasikan sebuah sistem penggerak cerdas dengan algoritma JST metode BP. Terus yang kedua itu mempelajari dan memanfaatkan toolbox neural network atau double N dan simulasi pada MATLAB sebagai media pelatihan dan simulasinya. Membuat suatu pelatihan untuk menghilangkan atau memperkecil galat yang terjadi agar sistem JST dapat dilakukan sempurna. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke MATLAB-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama kita klik tool di command window ini, kemudian kita enter. Nah, kemudian dia akan muncul neural network ini. Nah, kemudian kita mau ngisi datanya itu dengan mengklik new pada kolom ini. Nah, klik data. Tapi kita ngisi yang di data ini. Nah, ini kan datanya di sini ada tegangan maupun kecepatan. Kita pertama itu ngisi yang tegangan. Nilainya itu sesuai pada tabel yang di tegangan. Nah, yaitu 150, 125, 100, 75, 50, kemudian 25. Kemudian ini kan termasuk tegangan ini termasuk ke input. Kita create langsung. Oke, kita close. Nah, setelah kita create tadi, dia akan muncul di bagian kolom input data. Nah, kemudian kita membuat lagi kecepatan ini. Nah, kita tulis di sini kecepatan. Yaitu 1913,3 1657 131,9 980,2 664 311,8. Nah, ini kita masukkan data tipenya itu yaitu target. Kemudian kita create, oke, kemudian kita close. Nah, sama dia akan muncul karena tadi data inputnya tadi itu di sini targetnya tadi. Nah, maka dia akan muncul di kolom target data ini. Nah, kemudian kita akan, ini kan sudah ada nih. Nah, kemudian kita buat networknya. Nah, kita namain terserah kita lah mau namain apa. Di sini saya akan menamai kontrol motor DC. Nah, di sini kita ingin kasih masuk input data tadi itu yaitu tegangan, terus targetnya itu ada kecepatan. Nah, di sini ada beberapa train functionnya itu ada beberapa macam. Nah, tapi kita yang gunakan itu adalah train LM. Nah, terus juga ada adaptionnya itu ada dua macam, yaitu ada learn GD maupun learn GDM. Kita pakai itu learn GDM gitu. Nah, ini ada struktur functionnya itu ada tiga macam, MSE, MSERJ, SSE, tapi kita pakai cuma MSE. Nah, ini
kita rubah menjadi 5. Kemudian ini kita rubah menjadi 11. Kemudian kita create, perintah close. Nah, dia akan muncul di kolom network ini. Kemudian kita tekan 2 kali. Nah, maka dia ini akan muncul setelah kita menekan 2 kali tadi. Nah, ini di sini ada view dari network control motor DC. Itu ada input, hidden layer, output layer, kemudian output. Nah, di sini kita masuk, kita rubah input itu tadi tegangan, kecepatan itu target itu kecepatan. Kemudian kita rubah ini inputnya, kita rubah juga. Nah, ini untuk mengganti ini targetnya, kita harus men-checklist supply target ini, baru kita rubah ke menjadi kecepatan. Nah, ini juga kita rubah juga menjadi tegangan, targetnya itu kecepatan. Nah, get from inputnya ini tegangan. Kan tadi kan input tadi itu tegangan kan tadi namanya. Nah, kita masuknya tegangan. Nah, setelah udah selesai semua, kita rubah-rubah, jangan sampai ada yang kelewatan ya, yang input targetnya segala macam. Nah, langsung saja kita masuk, langsung kita train network. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada time-nya, epoch-nya, performanya, gradients-nya, validasi ceknya. Kemudian kita masuk ke plot performance-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada base validasi performance. Nah, untuk garis biru ini adalah percobaan dari dia itu dari tinggi lama-lama menurun. Nah, kemudian yang garis hijau ini adalah validasinya. Nah, terus kemudian untuk tesnya itu warna merah. Nah, untuk yang garis putus-putus ini itu targetnya. Yang targetnya tadi itu yang kecepatannya lah, tadi bisa dibilangkan target data yang tadi. Nah, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke training state-nya. Nah, ini kita bisa lihat gradientsnya itu ada pada angka 4470,0 sekian. Kemudian MU-nya ini dengan apox 6, validasinya tuh kan ada 6, berarti dari 0 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita registrationnya. Nah, ini kita bisa lihat sini gambar ada beberapa 4 gambar, yaitu ada training, ada validasi, tes, dan alt. Nah, ini bisa lihat gambarnya, ada yang lurus mengikuti garis ini, garis putus, ada yang hampir setara sama garis putus, terus ada yang kayak menjauh gitu, terus ada yang melewati melintang lah, bisa lewat. Nah, kemudian kita bisa lihat sini output datanya itu dari kontrol motor DC itu ini angkanya itu dari 1859 terus sampai ke 184,8816. Nah, itu dari nilai ini, dari sini sampai ke sini nilai outputnya dari kontrol motor DC tadi. Nah, kemudian error datanya itu nilainya itu dari 53,9 sekian sampai 126,9. Nah, itu saja dari simulasi dari saya. Apabila kurang jelas atau kurang dipahami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.